Lagi di Politeknik Lamadau, Prodi Teknologi Produksi Ternak, mata kuliah Kesehatan Ternak, bab kolibasilosis atau yang disebut dengan Choleseptimemia atau Granuloma coli, itu nama lainnya. Etiologinya, Escherichia coli tergolong gram positif, tidak tahan asam, motil, bergerak dari berarti memfermentasi laktosa. Ini kita perlukan ketika kita ingin uji gula-gula. Merupakan basil yang tidak membentuk spora, bentukannya batang basil, ukurannya 0,5 kali 1,0 atau 3,0 mikrometer. Ini bentukannya, bentukan basil, bentukan batang dari E. coli. Ya, ini gramnya positif, motil, dia bergerak. Oke, spesies rentan, bisa menyerang ayam ukuran tingkatan umur, dan biasanya menyerang ayam petelur umur 3-5 minggu. Jadi yang masih muda ya. Selain menyerang ayam, Choleseptimemia juga dilaporkan dapat menyerang kalkun dan itik. Jadi intinya adalah menyerang unggas sebagai spesies rentannya. Apakah manusia bisa terkena atau hewan besar seperti sapi, kambing, domba bisa juga. Jadi E. coli bisa menyerang. Pengaruh lingkungannya, E. coli tidak tahan terhadap keadaan kering atau disinfektan yang biasa, jadi lebih mudah untuk dikendalikan sebenarnya. Yang penting adalah kering, bisa juga kita disinfektan. E. coli keluar bersama feses. Jadi E. coli kenapa keluar bersama feses dari tubuh dalam jumlah banyak? Karena dia adalah flora normal bagi usus. Ini mampu bertahan di beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, kalau untuk ditaruh di es itu bisa tahan sekitar 6 bulanan. Sifat penyakit, gangguan pertumbuhan, penurunan produksi, peningkatan jumlah ayam akhir, penurunan kualitas karkas dan telur karena ususnya itu nanti rusak, jadi penyerapan nutrisi terganggu, jadi ada penurunan kualitas karkas dan telur, kemudian penurunan daya tetas telur dan kualitas anak ayamnya. Bisa juga menyebabkan mudah diserang penyakit yang mungkin penyakit yang melibatkan sistem pernapasan kah, atau sistem pencernaan kah, atau sistem reproduksi. Jadi itu nanti sifatnya itu adalah sulit untuk kita tanggulangi. Cara penularan bisa secara horizontal, yaitu kontak langsung antara ayam sakit sama ayam sehat. Bisa juga penularannya tidak langsung melalui bahan-bahan yang tercemar atau alat-alat yang tercemar, sekresi tubuh atau feses ayam atau unggas yang menderita kolibasilosis. Penularan biasanya terjadi secara oral, jadi melalui pakan, minuman, debu atau kotoran yang tercemar oleh Escherichia coli. Faktor predisposisi, ayam umur muda lebih sensitif dibandingkan umur dewasa. Faktor pendukung yang mudah menimbulkan kolibasilosis adalah sanitasi karena disinfeksi yang kurang, sumber air minum yang tercemar oleh bakteri E. coli-nya, sistem perkandangan atau peralatan kandang yang kurang memadai. Kemudian, nah ini special case, ada penyakit gumboro atau penyakit yang imunosupresif atau menekan antibodi tubuh. Itu bisa mempercepat terjadinya penyakit kolibasilosis ini. Distribusi penyakit tersebar di seluruh Indonesia, belum pernah diketahui karena belum pernah diketahui, maksudnya di sini adalah persentasenya karena jarang ada data yang mempublikasi. Kemudian gejala klinis,
di ayam petelur muda 4-8 minggu. Biasa kematian akut karena anoreksia dan lesu karena sudah tidak mau makan. Sering ditemukan embrio mati juga pada telur sebelum menetas pada periode akhir pengeraman atau di semester ketiga dari penetasan telur. Kematian anak ayam umur 3 minggu, gejalanya ompalitis. Jadi ompalitis seperti yang kita tahu terjadi di bagian bekas dari kantung telur, kuning telur, yang pada ayam itu biasanya terjadi gejala infeksi di bagian tersebut, di bagian ompalitis. Jadi ada di bagian kantung kuning telur, kemudian odema, jaringan sekitar pusar menjadi lembek. Karena apa? Karena infeksinya itu. Jadi bentukannya kalau kita tekan seperti bubur. Kemudian ada juga sinovitis, jadi radang pada sendinya. Kemudian osteomyelitis, jadi di ototnya juga kalau di otot, di tulangnya itu terjadi juga kelumpuhan, biasanya tidak mampu berdiri. Nah, ini ompalitis pada anak ayam yang terinfeksi Escherichia coli. Nah, ini salpingitis akibat kolibasilosis, ini pada sistem reproduksinya. Patologinya yaitu bisa dilihat ada kelainan pada perikarditis yang sudah mengalami fibrin. Kemudian peritonitis atau di bagian peritonealnya kita lihat sudah terjadi infeksi. Kantong hawa yang menebal dan ditutupi oleh cairan fibrin. Salpingitis yaitu di bagian reproduksi. Oftalmia, kemudian anak ayam juga ditemukan ompalitis pada anak ayam. Enteritis, jadi di bagian saluran pencernaannya juga mengalami peradangan. Dan sinovitis, yang di bagian sendi dari anggota gerak. Oke, ini bentukan infeksi sistemik dari kolibasilusisnya, koliseptikemianya. Jadi kita lihat ada banyak peteki, jadi ada banyak peradangan hampir di seluruh tubuhnya. Jadi sampai ke bagian tulang, sampai di bagian saluran pencernaan, saluran reproduksi, sudah banyak bentukan infeksi sistemiknya. Diagnosanya sulit karena manifestasinya banyak dengan yang lain. Jadi dia tidak memiliki kekhasan. Karena itu kita perlu isolasi, kemudian kita identifikasi dari bakteri ini. Jadi kita isolasikan, baru kita cek. Diagnosa bandingnya sering dikelirukan sama salmonellosis, pasteurellosis, sama staphylococcus. Itu karena apa? Karena dari ketiga bentukan penyakit ini kita biasanya hampir mirip di bagian enteriknya. Pengambilan dan pengiriman spesimen untuk yang akut kita ambil dari darah jantung dan hati, yang kemudian nanti kita biarkan. Kemudian ada lesi fibropurulen pada kantung jantung, kantung hawa, sama persendiannya. Itu yang dicek. Pengobatan bisa kita gunakan kelompok aminoglikosida, kelompok aminosikletol, polipeptida, tetrasiklin, sulfonamide, sama trimethoprim. Kelompok quinolon juga bisa. Nah, itu pengobatannya bisa beragam. Kita bisa menggunakan spektrum yang luas atau yang khusus, tergantung kebutuhan, apakah itu infeksinya sudah kronis atau akut atau perakut. Itu bisa kita sesuaikan. Pencegahan, seleksi ketat
pada awal pemeliharaan, kemudian pencegah terjadinya pencemaran bakteri pada air minum ataupun pakan. Nah, untuk pencegahan penyakit yang bersifat imunosupresif biasanya bisa jadi prioritas karena itu bisa juga mencegah infeksi E. coli secara tidak langsung. Pengendalian dan pemberantasan, jadi kejadian kolibasilosis biasanya karena ada infeksi pernafasan bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi ikutannya adalah infeksi sekundernya bisa terjadi kolibasilosis. Jadi lebih hati-hati ketika membeli DOC. Jadi harus sertifikat bebas CRD sama IB, infectious bronchitis. Oke, selesai.